Tapi ngelek. Kalau BPJS Mandiri ke gratis bisa nggak Kak? Kalau misalkan mau yang gratis atau yang PBI, nanti bisa pengusulan lewat kantor kelurahan dulu ya. Kantor kelurahan terus ke dinas sosial setempat sesuai dengan domisili kartu keluarganya. Syaratnya apa aja Mas Iwan? Syarat pengusulannya? Iya, dengan bawa berkas apa aja? Kalau ke desanya nanti kan pengecekan data DTSN dulu. Nanti kalau misalkan terdaftar, biasanya dibawakan SKTM. Nanti SKTM-nya dibawa ke dinas sosial. Gitu. Terus kalau sudah sampai dinas sosial tinggal nunggu ya teman-teman ya. Harus bersabar. Ayo buat teman-teman yang mau tanya lagi. Oke Kak, hari ini temanya apa nih? Oh iya, ada temanya ya. Temanya. Kok nggak ada nomor Pandawa kan? Gimana? Ada di pojok. Kecil banget. Iya, ini dari kafe. Oh, kafe dasar. Terus aku ada kok di judulnya. Yuk Kak, bisa sedikit dijelaskan? Oke. Apa nih yang mau tanya? Oke, Pandawa apa sih Kak? Pandawa. Jadi tema hari ini adalah Pandawa ya teman-teman. Pandawa itu singkatannya pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah ini. Kalau teman-teman ke kantor pasti dikasih ini kok. Jadi teman-teman itu bisa melakukan pelayanan administrasi, nggak harus datang ke kantor, bisa melalui WhatsApp Pandawa aja. Gampang banget caranya, tinggal kirim pesan ke nomor WhatsApp Pandawa yang ada di atas ini, kelihatan nggak nih? 08118165165. Nanti di sana bisa pelayanan untuk administrasi, pengaduan ataupun informasi. Nah, ini teman-teman bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Ayo yang mau tanya-tanya terkait Pandawa atau terkait JKN juga boleh. Oke, karena udah banyak yang nanya, bisa langsung ke menjawab pertanyaan teman-teman nih Kak. Boleh. Kak Rishawarti Anggri, Kakak itu pacarnya? Oh, pacarnya bukan Kak? Teman. Bukan dong, ini rekan kerja. Rekan kerja. Nah, Ini dari sini ya? Bisa dari kerja. sih. Segini? Nah, ya kayaknya tadi kepotong soalnya. Maaf. Segini? Iya. Oke, ayo teman-teman kita mulai jawabin pertanyaan ya. Oke. Boleh pilih satu-satu kali ya. Dari Kak Vinda Netnot, udah belum Kak? Udah belum? Belum ya, saya bacain. Kak mau tanya, udah daftar JKN, mau ganti nomor HP karena udah nggak aktif buat verifikasi data. Oh Itu iya, jadi untuk teman-teman yang sudah daftar aplikasi mobile JKN, terus ternyata nomor handphone ataupun emailnya nggak aktif, udah nggak sesuai dengan yang sekarang, bisa diakomodir lewat WhatsApp Pandawa juga. Nah, teman-teman bisa ke WhatsApp aja, WhatsApp Pandawanya di 08118165165. Nanti bisa pelayanan administrasi untuk perubahan data ya teman-teman. Nanti bisa dibantu lewat Pandawa, jadi nggak perlu datang ke kantor. Terus lanjut lagi Farda. Yuk Kak Farah yuk. Kenapa Parah. BPJS bisa tidak Kalian aktif ada. padahal rutin dipakai? Oh iya, kalau BPJS kan tergantung segmennya juga teman-teman. Jadi kalau misalkan segmennya peserta yang mandiri nggak aktif itu yang jelas karena menunggak mungkin 1 bulan. Atau kalau misalkan segmennya yang lain, segmen penerima bantuan iuran itu kan kita dibiayai oleh dinas sosial ya. Jadi bisa sewaktu-waktu dinonaktifkan apabila kita sudah tidak masuk ke kriteria yang mendapatkan PBI-nya. Gimana ini? Kalau mau Pak Salam aja nggak salah. Enggak. Biar dua-duanya kelihatan. Mbak mau Oke, geser tanya. lagi. Iwan geser lagi. Iya nggak? Gimana sih maksudnya nih? Gini. Ya, jadi kelihatan mukanya dua-duanya. Aku pengennya setengah doang ya, Bang. Ih, Aja. Mukanya nggak simetris. lanjut Kak. Dari siapa ya ini? Ini ada user. Mau sekali aku baca. Boleh baca aja sekalian. Dari user 12575 sekian. Mbak mau tanya cara mengajukan BPJS di mana caranya ya? Pengajuan BPJS, misalkan teman-teman ingin mendaftarkan yang segmen mandiri atau yang setiap bulannya membayar,
bisa lewat WhatsApp Pandawa di sini 0818165165 lewat mobile JKN, ataupun juga bisa melalui kantor cabang terdekat teman-teman. Atau kalau misalkan berkenan pengusulan atau pengajuannya yang KIS pemerintah atau yang gratis, nanti bisa lewat kantor kelurahan dulu, terus ke dinas sosial setempat ya, sesuai dengan kartu keluarganya. Oke, lanjut. Kak, BPJS Jawa nggak bisa digunakan di luar daerah ya, Kak? Iya, jadi teman-teman ada case BPJS itu yang dari penerima bantuan iuran itu dibiayai oleh APBD. Ketika BPJS kita dibiayai oleh APBD, maka hanya bisa digunakan di daerah setempatnya. Jadi nggak bisa digunakan di luar kabupatennya atau di luar provinsinya, tergantung penanggung pembiayanya siapa. Oke, lanjut dari Kak Els. Kak, kalau pembayaran iuran biar otomatis dari M-Banking, caranya gimana ya, Kak? Untuk pendaftaran auto debitnya teman-teman, misalkan mau ditarik dari rekening secara otomatis, bisa langsung lapor ke kantor banknya aja. Nanti yang dibawakan atau yang diperlukan adalah nomor virtual akun pembayarannya. Atau teman-teman juga bisa mendaftarkannya lewat aplikasi mobile JKN. Nanti ada fitur pendaftaran auto debitnya. Dipersiapkan berkas rekeningnya. Begitu. Oh iya, jadi ini pertanyaannya tuh banyak yang menanyakan BPJS JKT bisa dipakai Kebumen nggak? BPJS Jabar bisa dipakai di Jateng nggak? Gitu. Jadi tadi udah jelasin Kak Iwan ya. Iya. Oke. Dari Kak Nikita dan Davi, Kak ada nggak cara mau nyicil tunggakan BPJS? Bisa dong. Jadi buat teman-teman yang punya tunggakan lebih dari 4 bulan, nanti bisa daftar namanya Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Itu adalah program cicilan buat teman-teman yang memiliki tunggakan. Untuk daftarnya sendiri bisa melalui aplikasi mobile JKN. Nanti boleh download aplikasinya, atau juga bisa melalui frontliner di kantor cabang terdekat, di kantor BPJS terdekat ya, nggak harus kantor cabang. Lanjut. Kapan ada? Ada. Yuk. BPJS Mandiri bisa dipakai di luar kota nggak, Kak? Itu masih sama ya tadi pertanyaannya. Kalau Mandiri itu bisa dipakai di semua kota. Tergantung kakak lagi ada di mana saat ini domisilinya, seperti itu. Kalau di Malaysia bisa nggak? Oh, tidak bisa Bisa dong. Iya. Kenapa kalau anaknya sudah dapat BPJS dari perusahaan, BPJS ibunya nggak aktif? Jadi untuk peserta yang segmennya PBI teman-teman, itu kan datanya tergantung desilnya. Jadi bisa jadi ketika ada salah satu anggota keluarga yang bekerja, maka nanti desilnya bisa jadi naik begitu. Jadi kalau desilnya naik bisa jadi dinonaktifkan dari PBI-nya. Oke nih lanjut dari Not Your Crush. Mamaku 3 bulan ini bayar BPJS kelas 3, mau ganti kelas 1, apakah bisa? Untuk perubahan kelas yang mandiri itu paling cepat harus selama 1 tahun dulu. Jadi kalau misalkan baru 3 bulan di kelas 3 aktifnya, maka harus menunggu 9 bulan lagi. Nanti baru bisa pindah kelas. Oke, tapi bisa ya Kak ya? Bisa dong. Oke. Ini ada nih yang sering ditanya ini dari Kanovi Aneka. Kak, kenapa ya di aplikasi JKN suamiku nggak bisa gabung sama BPJS ku? Jadi hampir semua BPJS keluarga pun aplikasi sendiri. Iya, jadi kalau untuk di BPJS sendiri itu biasanya sesuai dengan kepesertaannya teman-teman. Mungkin ada yang memang terpisah sebagai peserta-peserta, atau mungkin ada yang segmennya berbeda. Cuman kalau misalkan seperti itu, nanti untuk pengecekannya teman-teman bisa ngecek di info peserta. Nanti pilihannya berdasarkan nomor kartu keluarga. Nanti akan muncul semua yang ada di KK-nya. Atau biasanya kalau segmen kepesertaannya PBI itu pendaftarannya berbeda, itu juga nggak bisa jadi satu ya Mas Iwan ya? Betul, bisa jadi kalau periodenya beda ya. Itu sendiri-sendiri. Fake account, bantu jawab Kak. Iya, dia tanya Kak, fake account. Kak, kalau udah dinonaktifkan oleh BPJS, iuran tiap bulan apa masih berjalan? Tergantung. Kalau misalkan teman-teman itu berdasarkan diaktifkannya dari segmen yang PBI ataupun yang pekerja ataupun yang ditanggung oleh suatu instansi, itu ketika sudah dinonaktifkan maka segmennya akan ditangguhkan. Jadi iuran nggak akan berjalan dan juga tidak bisa digunakan BPJS-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman sebagai peserta yang mandiri sudah dinonaktifkan, itu otomatis akan berhenti. Nah, untuk penonaktifan peserta yang mandiri itu hanya ketika 2 situasi. Jadi yang pertama, teman-teman menjadi kewarganegaraan lain, ataupun yang kedua, mohon maaf, teman-teman meninggal dunia.
Seperti itu baru bisa dinonaktifkan. Oke, Selanjutnya dari Kak Baiti Lestari. Kak, peserta sudah bayar iur di Piker, statusnya masih nonaktif, tapi dicek di SIPP statusnya udah pembayaran. Kalau misalkan seperti itu mungkin sedang ada delay, jadi nanti teman-teman ditunggu aja. Mungkin biasanya 5 atau 10 menit delaynya, nanti langsung terbaca aktif kok. Atau kalau misalkan ternyata agak lama nggak aktif-aktif, nanti bisa dikonfirmasikan aja ke kantor BPJS ya untuk aktivasi ya. Oke, selanjutnya siapa ya? Siapa ini? Terkait bayi nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Ini dari Kak Raya Dut. Aku punya bayi 4 bulan, belum tak daftarkan ke kantor BPJS, gimana ya nanti? Oh ya, jadi untuk bayi baiknya sejak lahir langsung didaftarkan teman-teman. Karena untuk teman-teman misalkan bayinya atau segmen orang tua, khususnya ibunya itu memiliki segmen peserta PBI, maka untuk bayi bisa langsung ikut ke ibunya dalam kurun waktu tertentu. Kalau misalkan PBI-nya APBD, itu bisa diikutkan ke ibunya di tahun berjalan. Jadi kalau kelahiran 2025, maka bulan ini bulan terakhir untuk pengaktifan ikut ke ibunya. Atau kalau misalkan PBI-nya yang APBN, maka bisa diikutkan ke ibunya sebelum usia 11 bulan gitu. Atau kalau yang mandiri, nanti tagihannya itu akan muncul dari bulan kelahiran. Jadi jangan ditunda-tunda ya untuk mendaftarkan bayinya ya. Gitu. Langsung aja didaftarkan. Oke. Ini Kak dari Kak Eri Fitri Diana. Kak, kemarin HP ku reset terus hilang semua. Aku lupa username sama password, udah nggak bisa pakai email dan nomor HP. Gimana tuh caranya? Tenang tuh? aja, jelasin sama Farah. Oke, buat risetnya itu bisa lewat Pandawa Kak, nanti melalui perubahan data. Bisa WA melalui 081181651655, bisa ada di atas ini. Nanti bisa chat hai atau halo aja, nanti akan ada link Google Drive yang akan ada di situ. Nanti diklik aja terus pilih perubahan data. Ya. Selanjutnya dari siapa lagi nih? Ini ada dari Saturn. Boleh. Kak, ke THT buat bersihin kuping di cover nggak? Oke, jadi kalau misalkan, wah dijelasin sama Farah aja ya, yang Vaskes ya, pasti lebih ngerti nih. Ayo Farah. Nggak tahu sih. Pokoknya kalau di BPJS Kesehatan itu selama ada indikasi medisnya, semuanya itu bisa di cover oleh BPJS. Cuman kalau misalkan ke THT itu kan nanti berarti spesialis ya. Jadi teman-teman harus ke fase tingkat pertama dulu, harus ke puskesmas, klinik ataupun dokter yang terdaftar. Kalau nanti dikasih rujukan buat ke THT dan dari dokter THT-nya merasa ada indikasi perlu melakukan pembersihan kupingnya, nanti bisa. Seperti itu. Jadi berobat dulu ke Vaskes satunya. Betul, harus periksa dulu. Oke, lanjut Kak. Ini sama seperti pertanyaannya tadi ya, dari Kak Rafif Saka. Kak, tambal gigi bisa pakai kis nggak ya? Itu dari kakak bisa berobat dulu ke Vaskes pertama, nanti jika bisa ditangani di situ akan ada penambalan gigi. Nah, di fase pertama itu kalau memang tidak bisa, nanti bisa dirujuk ke rumah sakit gitu. Oke. Tadi yang auto debit udah belum Kak? Udah. Udah. Lanjut. Masih banyak Cara aktifkan BPJS gimana ya Kak? Mungkin kalau pendaftaran baru nih, gimana Kak? pendaftaran. Bisa untuk pendaftaran baru itu bisa lewat Pandawa ya Kak. Bisa chat di atas itu Chat juga aja di bisa. sini. Mungkin juga bisa ke kantor juga ya Mas Iwan ya. Bisa ke kantor. Kantor terdekat. Syaratnya apa aja Mas pendaftaran baru? Pendaftaran baru syaratnya berkasnya identitas, KTP ataupun kartu keluarga bisa. Terus juga perlu ada nomor rekening dan juga nomor handphone yang aktif ya. Nanti bisa dibantu untuk pendaftarannya. Jadi buat teman-teman yang baru datang, saya izin jelaskan lagi ya terkait Pandawa. Jadi dari BPJS Kesehatan itu memiliki fitur Pandawa. Ini tuh pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi teman-teman bisa melakukan pelayanan administrasi seperti datang ke kantor, tapi cukup lewat WhatsApp saja. Nanti tinggal bisa
chat aja ke nomor di sini 08118165165. Kalau di sini kebalik lihatnya di sini nih. 08118165165. Nanti untuk pelayanan yang diakomodir di Pandawa ini ada pelayanan administrasi, misalkan teman-teman mau pendaftaran baru, pindah vaskes, ataupun ada perubahan data, atau juga bisa untuk informasi, misalkan teman-teman perlu informasi tambahan, ataupun fitur pengaduan. Jadi nggak perlu datang ke kantor, nggak apa-apa, lewat Pandawa aja lebih gampang. Gitu, kita lanjut pertanyaan lagi. Lanjut dari Kak Cila. Kak, aku mau rehab tapi belum terima emailnya. Apa harus ke pusatnya? Misalkan untuk emailnya, bisa jadi emailnya masih kosong. Jadi nanti bisa disesuaikan dulu email atau nomor handphonenya lewat aplikasi Pandawa dulu ya. Atau lewat aplikasi kan bisa, aplikasi mobile JKN ya. Di menu perubahan data peserta, terus nanti diisi emailnya, terus diverifikasikan sendiri. Nih pertanyaan dari Nisa Amelia. Kak, saya dan anak BPJS PBI tapi suami mandiri. Ketika buat kakak dengan suami, apakah BPJS saya dan anak akan berubah? Misalkan sudah satu kakak pun sebenarnya kalau misalkan yang PBI itu tetap harus diaktifkan lewat kantor dinas sosial teman-teman. Nanti untuk pengaktifannya perlu ada pengusulan dulu dari kantor kelurahan dulu. Nanti kalau sudah punya berkasnya biasanya pakai SKTM terus dibawa ke dinas sosial. Jadi walaupun sudah satu kakak nggak bisa langsung pindah ke PBI. Kebalik ya? Ini PBI mau gabung sama Mandiri. Oke. Kalau misalkan sudah PBI terus mau gabung ke suami yang mandiri, misalkan suaminya mandiri di kelas 3, maka yang PBI tetap akan stay di PBI. Tapi kalau misalkan suaminya mandiri di kelas 2, nanti yang PBI bisa ikut ke kelas 2, atau suami yang kelas 2 bisa turun ke kelas 3 supaya nggak ikut ke PBI yang anak dan juga istrinya. Begitu ya Mbak Nisa. Oke, lanjut dari Kak Fitria. Udah lama off, apa harus bayar tunggakan? Itu tergantung dari segmen kepesertaannya ya Kak. Kalau mandiri itu pasti ada tunggakan dari bulan non-aktifnya begitu. Dan yang dibayarkan hanya selama 2 tahun terakhir ya Mas Iwan ya. Betul. 24 bulan. 24. Kak, kalau penerima PBI tapi NIK berubah gimana urusnya? Kalau misalkan teman-teman sebagai penerima peserta penerima bantuan iuran PBI itu kan data DTS-nya kan berdasarkan NIK. Jadi kalau misalkan di SK sebelumnya NIK-nya itu berbeda, maka PBI yang sekarang di NIK yang sekarang itu nggak bisa digunakan. Maka untuk pengurusannya harus ngulang dari awal lagi, harus ke kantor kelurahan lagi, pengurusan DTSN dulu, nanti pakai SKTM dibawa ke dinas sosial supaya diaktifkan dengan NIK yang sesuai dengan capilnya. Begitu ya Kak Rani 18. Ini dari Kak Eva Bontot. Kak, kalau nonaktifkan KIS punya orang yang sudah meninggal gimana ya? Nanti bisa dilaporkan lewat WhatsApp Pandawa. Di atas juga bisa nih 0818181665 bisa, atau juga bisa datang ke kantor BPJS terdekat. Nanti berkas yang diperlukan adalah berkas kematian. Itu ada surat keterangan kematian ataupun juga bisa menggunakan akte kematian dari Capil. Begitu Kak Eva Bontot. Dari Kak Risa, kalau pindah vaskes di JKN bisa langsung otomatis aktif nggak Kak? Untuk masa aktifnya itu bisa di tanggal 1 bulan berikutnya ya Kak. Misal bulan ini pindah lewat NJKN, maka bisa aktifnya di 1 Januari 2026. Dari Kak Uhuy, daftar kontrol sekarang harus di lokasi ya, nggak bisa jauh-jauh hari. Jika dari rumah sakit langsung mengonlinekan atau mendaftarkan surat kontrolnya, itu bisa langsung diambil antriannya di MJKN ya Mas Iman ya? Bisa. Tanpa hari H, tanpa harus di hari H. Betul, tinggal lewat Jauh-jauh hari bisa. ambil antrian ya, ambil antrian terus pilih yang FKTL tingkat lanjut, nah tinggal disesuaikan dengan surat kontrolnya. Jadi dari jauh-jauh hari bisa ambil antrian tuh, jadi nggak dapat antrian yang panjang. Dan di rumah sakit bisa langsung check in ya Mas ya? Betul. Bisa langsung check in. Dapat antrian.
Dari Kak Simboke, Kak cara lihat lupa password mobil JKN gimana? Itu nanti bisa login lewat lupa kata sandi aja Kak. Lalu nanti bisa pilih verifikasi melalui SMS atau email yang sudah terdaftar. Itu nanti akan masuk OTP-nya Kak. Lalu bisa bikin sandi yang baru, bisa mulai login lagi dari awal gitu. Wah ini Kak Riri nyepam nih. Kak mau tanya mengaktifkan KIS yang gratis lagi bisa nggak? Kalau misalkan pengaktifan yang KIS seperti yang sudah dijelaskan, nanti bisa lewat kantor kelurahan dulu ya. Terus nanti dibawa ke dinas sosial untuk SKTM-nya. Nanti jadi KIS yang gratis. Cuman kan sifatnya pengusulan, jadi kita nggak tahu diterima atau enggak dari dinas sosial ya. Yang penting kita sudah berusaha. Begitu Kak Riri ya. Aigo Hampura. Kalau udah ke fase ke-1 ternyata hari ke-4 masih demam, bisa langsung ke IGD? Bisa kalau itu langsung kalau itu memang indikasi gawat darurat ya Kak ya, itu nanti bisa langsung datang ke UGD-nya aja. Lebih dari 38 derajat. Ada kriterianya ya teman-teman ya untuk gawat daruratnya. Apa nih? Mama Malika, Kak BPJS Mandiri. Nah giliran mau masukin anak kok harus bayar 24 bulan sedangkan tidak punya tunggakan. Bisa jadi untuk penambahan anaknya, misalkan anaknya itu kelahiran bulan Desember 2018 ke atas, 2018 Desember sampai sekarang, itu tagihan anak sesuai dengan peraturannya akan mulai dari bulan kelahirannya Mama Malika. Jadi kalau misalkan didaftarkannya terlambat, itu tagihannya sudah muncul dari bulan lahir anaknya. Atau bisa juga ketika mungkin pengaktifan kembali anak itu memilihnya pilihan yang langsung aktif atau tanpa menunggu 14 hari. Jadi tagihannya akan muncul dari bulan penonaktifan terakhirnya. Seperti itu ya Mama Malika. Dari Kak Ika, Fitri, Kak kemarin saya nunggak terus udah dibayar tapi masih nonaktif di JKN. Kalau untuk segmen yang mandiri sudah dibayar tapi ternyata masih belum aktif di mobile JKN-nya, mungkin kalau misalkan dicek waktu baru banget pembayaran masih ada delay-nya ya. Kalau misalkan sudah lewat dari 1 hari ternyata masih belum aktif, nanti bisa WhatsApp ke Pandawa aja minta pengaduan untuk reaktivasi, ataupun juga bisa datang ke kantor terdekat ya Kak Ika. Wah ini cepat banget ini komen-komennya ya. Kak Sita, anakku lahir Oktober 2024 Kak, udah daftar BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS. Sekarang apakah emang begitu ya Kak? Iya Kak, siapa tadi? Kak Sita. Jadi untuk BPJS sendiri sekarang sudah tidak menerbitkan kartu cetakannya ya. Kalau untuk kartu sekarang tersedia di aplikasi mobile JKN, ada kartu digitalnya. Atau misalkan perlu berobat, dari kami juga mengakomodir menggunakan NIK. Jadi pakai KTP, KIA ataupun kartu keluarga bisa. Dari Kak Aurelia, Kak mau tanya untuk mencairkan BPJS jaminan pensiun di usia berapa? Itu nanti ditanyakannya ke instansinya ya, ke BPJS Ketenagakerjaan. Salah server. Jadi kami BPJS Kesehatan itu beda ya teman-teman ya. Nanti ditanyakan ke BPJS Ketenagakerjaannya aja, Kak Aurelia. Ini ada dari Kak Jaka ST, kemudian BPJS itu hoax atau bener Kak? Nah, kalau dari kami sendiri juga masih menunggu Kak Jaka. Kami juga masih menunggu perpresnya turun dulu. Nanti kalau sudah turun pasti akan diberitakan dan akan ada pemberitahuan dari BPJS resminya. Nanti bisa dicek aja terus di Instagram BPJS Kesehatan. Begitu ya Kak Jaka, kita tunggu bareng-bareng. Dari aku, Kak, kalau udah pindah ke kelurahan lain tapi masih satu kabupaten, alamat BPJS-nya harus ikut ganti? Bisa, itu bisa disesuaikan ya Kak melalui aplikasi mobil JKN, nanti di menu perubahan data. Betul. Itu bisa diganti di alamatnya, disesuaikan dengan alamat yang sekarang. Dari Kak Riri, mengajukan KIS gratis tapi dalam satu kakak ada yang penerima upah, apa bisa Kak?
Itu masih lanjut lagi sama yang dengan tadi, itu tergantung dari keputusan dari dinas sosialnya ya kak, bukan dari kaminya. Nanti bisa di cover satu kakak atau tidaknya itu masih dari dinsosnya gitu. Dari Jun, Kak, kalau tertera anggota keluarga non aktif tapi di info peserta aktif tulisannya, itu masalah gak ya? Anggota keluarga non aktif. Oh iya, jadi kalau misalkan teman-teman buka aplikasi mobile JKN, terus ada tulisan anggota keluarga non aktif, itu berarti salah satu anggota keluarga di kepesertaan ada yang tidak aktif. Jadi nanti misalkan yang tidak aktif itu nanti bisa dicek lewat info peserta ya teman-teman. Dicek yang warnanya merah itu berarti sudah tidak aktif. Jadi selama yang lainnya masih hijau, masih bisa digunakan. Kalau sudah merah, udah nggak bisa digunakan ya Kak Jun. Lanjut dari Kak Cokopai, halo Kak, kalau berobat di luar Vaskes ketika sedang merantau apa bisa? Bisa ya Kak, ada Bisa kesempatan dong. dalam 1 bulan itu berobat di FKTP pertama selama 3 kali ya Kak, sebanyak 3 kali ya dalam 1 Betul. bulan. Lanjut dari Kak Elva, anak di bawah 5 tahun bisa buat akun mobil JKN Kak? Bisa Kak, dari semua umur bisa dibuatkan akun MJKN. Kalau itu masih satu segmen kepesertaan, itu nggak perlu bikin akun baru lagi. Dengan akun ibunya juga bisa, atau dengan ayahnya ataupun kakaknya, begitu. Ini. Iya cepat banget nih bacanya. Kok kita sih? Kak punya saya dari pemerintah gratis kok tiba-tiba nonaktif. Kalau misalkan dari Yankis pemerintah itu memang agak rawan dinonaktifkan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Yankis pemerintah, dipastikan harus dicek setiap bulannya lewat aplikasi mobile JKN atau juga bisa lewat WhatsApp Pandawa di menu informasi untuk informasi atau cek status kepesertaan ya. Karena kalau KIS kan kita nggak tahu bisa ditanggung sampai kapan. Jadi setiap bulan harus dicek ya teman-teman. Dari Kak Irma Lutfi, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau menonaktifkan BPJS PBI itu bisa lewat mana ya Kak? Bisa lewat WhatsApp Pandawa ataupun bisa lewat kantor BPJS terdekat. Nanti berkas yang diperlukan untuk penonaktifan. Penonaktifannya karena apa tadi? Gak ada keterangannya ya? Karena meninggal. Karena meninggal nanti butuhnya betul berkas kematian, pakai surat keterangan kematian dari desa bisa, atau kalau sudah punya akte kematian dari Capil lebih baik. Seperti itu ya. Nih Kak Uye, Kak cara ngurus BPJS, PBPU dan BP yang non aktif di akhir bulan gimana Kak? Kalau segmen PBPU dan BP itu berarti teman-teman terdaftar dari Jamkesda ya teman-teman. Dan kalau misalkan segmen statusnya sudah nonaktif di akhir bulan, itu berarti sudah dinonaktifkan. Kalau dicek lewat aplikasi warnanya merah itu sudah nggak aktif, bukan nonaktif di akhir bulannya ya. Untuk pengaktifannya kembali, teman-teman bisa pengusulan ulang lagi lewat kantor kelurahan setempat dan juga lewat dinas sosial ya. Diusulkan kembali aja. Ini dari Kak Cokopai, masih pertanyaan lanjutan. Apa nanti Vaskesnya ikut berubah ketika berobat di luar Vaskes? Itu enggak ya Kak, selama tidak ada pemindahan di akun MJKN itu tidak akan pindah Vaskesnya, masih sama seperti yang Kakak daftarkan begitu. Betul. Berarti lewat BA Pandawa ya Kak, yang tadi penonaktifan peserta PBI bisa. Nggak perlu ke kantor, jauh-jauh ke kantor musim hujan, mending di rumah aja lewat WhatsApp Pandawa. Gampang ya Kak, nanti tinggal foto aja berkasnya dengan jelas, asal Iya. jelas fotonya itu nanti cepat prosesnya. Betul. Ini Kak Niko, program pemutihan BPJS mulai kapan Kak? Kita tunggu bareng-bareng ya Kak Niko ya. Dari kami juga masih menunggu perpresnya turun dulu. Nanti kalau sudah ada kejelasannya pasti akan diinformasikan oleh BPJS Kesehatan yang resmi. Nanti dipantau IG-nya aja ya, kita tunggu bareng-bareng. Dari Kak Aquarius mau tanya, kalau JKN tidak bisa dibuka itu kenapa ya Kak? Pertama pastikan dulu sinyalnya stabil ya Kak ya, selama tidak ada gangguan itu pasti bisa dibuka kok. Betul. Yang kedua?
Yang pertama doang, yang kedua nggak ada. Nggak bisanya kenapa dulu? Nanti boleh dilanjutkan ya komentarnya. Kenapa nggak bisa? Dari inisial R dan W. Assalamualaikum Inisial R dan Kak. W siapa ya? Waalaikumsalam. Mau tanya cara merubah alamat Vaskes kesehatan gimana ya? Bisa lewat akun MJKN ya Kak, aplikasi MJKN itu nanti login, masuk di menu perubahan data itu bisa pindah di situ. Kalau lewat Pandawa juga bisa ya, Kak Bisa Iwan ya. banget. Ini nomornya di atas ini ya. Ini. Tris 0561. Dia manggil dirinya sendiri Kak Tris. Oke. Aku kemarin kecelakaan, perlu biaya mana Kak? Ya kelewat. Perlu biaya banyak. Alhamdulillah ketolong buat sama kartu KIS. Wah, alhamdulillah. Enggak sih. Ya kami turut berduka atas kecelakaannya. Cuman alhamdulillah bisa ketolong ya, teman-teman. Semoga lekas pulih ya Kak. Semoga lekas sembuh. Aku BPJS buat newborn itu bisa dipakai langsung apa nunggu 1 bulan Kak? Kalau untuk bayi setelah didaftarkan, misalkan segmennya yang mandiri, setelah didaftarkan dan dibayarkan akan langsung aktif teman-teman, jadi bisa langsung dipakai ya. Tuh, apa ini? Dari Kak Fitri Kak, tanggal 31 bukan ke kantor BPJS. 31 hari apa itu? Januari hari Sabtu. Wah sayang sekali tutup ya. Desember nggak sih? Kan masih Desember. Oh sekarang masih Desember ya. Hari Rabu buka dong. Iya nggak apa-apa, nanti kita tahun baruan bareng ya. 31. Selama nggak tanggal merah, kantor buka dari jam berapa Mas? Dari jam 8 sampai jam 3 sore. Cara mencetak BPJS gimana Kak? Dari Kak Resi Krisdayani. Untuk cetakan kartu sekarang BPJS sudah tidak mencetakkan kartu ya teman-teman sejak 2020. Jadi untuk pengecekan identitas sekarang itu pakainya NIK, pakainya KTP ataupun pakai kartu keluarga. Misalkan diperlukan kartunya, hanya tersedia kartu digital lewat aplikasi mobile JKN, dan misalkan berkenan dicetak bisa cetak mandiri ke percetakan ataupun ke fotokopian bisa. Begitu ya teman-teman. Mas apa bisa tanya? Bisa dong, ini kan yang lain juga tanya-tanya. Ini ada Nih Aquarius ya. Min akunnya bapakku kelalen sandine, nomornya wis mati terus kartunya hilang. Kelalen juga nomornya. Si kepiye ya. Mantap banget nggak pakai ya Aquarius. Untuk teman-teman yang lupa kata sandi, jadi di aplikasi mobile JKN itu bisa juga lupa kata sandi ya masuknya. Nanti dari menu masuk, terus di bawah sendiri itu ada lupa kata sandi. Nanti untuk verifikasi lupa kata sandinya bisa dibantu pakai email dan juga pakai SMS. Kalau misalkan pilih pakai SMS, dipastikan nanti nomornya sudah terdaftar sesuai yang terdaftar dan juga ada pulsanya ya teman-teman. Kalau misalkan pakai email, dipastikan juga emailnya sudah sesuai dengan yang aktif saat ini. Misalkan teman-teman email atau nomor handphone nggak sesuai di aplikasi mobile JKN-nya, bisa dibantu oleh WhatsApp Pandawa ke sini. Nanti bisa perubahan data untuk nomor handphone dan juga email, atau juga bisa datang ke kantor, nggak apa-apa deh ketemu saya deh. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya dari Kak Cantika, maaf Kak mau tanya kode referral itu apa ya Kak? Kode referral itu kalau misalkan teman-teman mau daftar aplikasi mobile JKN dibantu oleh petugas ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak diisi juga nggak Bisa masalah. dilewati ya, Dilewati Kak, ya? aja, itu opsional kok. Kak kalau hilang urusnya kemana? Apa harus ke kantor polisi? Dari Kak Kajol. Teman-teman kalau misalkan kartu BPJS-nya hilang, dari kami itu sayang sekali sudah tidak cetak kartu. Jadi nggak masalah kalau hilang, berobatnya bisa diganti pakai KTP ataupun pakai kartu keluarga. Yang penting ada NIK-nya ya. Juga bisa cetak ulang lagi lewat aplikasi mobile JKN. Cetak ulangnya cetak mandiri lewat percetakan ataupun lewat fotokopian ya Far ya. Ya betul, bisa secara mandiri ya Kak untuk cetaknya. Iya. Ini masih banyak Ini dari pertanyaan. Kak- Ganti Vaskes itu Siapa? gampang banget ya Kak untuk ganti Vaskes, bisa lewat Gampang. akun aplikasi MJKN maupun WA Pandawa Kak gitu. Betul. Tidak perlu ke kantor, online aja bisa, malah lebih cepat juga ya Kak Iya, Iwan ya. musim Tidak perlu hujan. antri. Jadi nggak perlu hujan-hujanan, nggak usah ke kantor ya. Oke, dari Kak Enoy. Kak, iuran BPJS Mandiri saya selalu gagal atau tidak ada tunggakan atau lunas. Gimana itu Kak? Nanti bisa dicek lewat aplikasi mobile JKN-nya ya Kak Eno ya. Dicek di info peserta,
segmennya apakah masih sebagai peserta mandiri atau enggak. Soalnya bisa jadi itu sudah dialihkan jadi yang KIS pemerintah ataupun ke segmen lainnya yang tidak bisa dibayarkan secara sendiri. Begitu ya Kak Eno ya. Ini dari Kak Sylvia, bikin BPJS sehari jadi nggak? Buat pendaftaran BPJS yang mandiri, misalkan teman-teman itu sebelumnya sudah punya BPJS dan sudah nonaktif lebih dari 1 bulan, ataupun kalau sebelumnya belum pernah terdaftar sama sekali BPJS Kesehatan, maka nanti akan kena masa tunggu 14 hari teman-teman. Jadi harus menunggu 2 minggu. Atau kalau misalkan dirasa perlu banget untuk diaktifkan, urgent untuk tindakan medis dan lain-lain, itu juga ada dari kami mengakomodir untuk pengaktifan yang langsung aktif, cuma dengan prosedur membayar iuran dari bulan penonaktifan. Jadi nanti bisa ditanyakan dulu nonaktifnya sejak kapan ya, begitu. Nih. Dari Yung Couple, Kak punya aku dari Mandiri tiba-tiba ke PBI, gimana ceritanya? Alhamdulillah dong, ya nggak? Kalau misalkan dialihkan jadi yang KIS pemerintah bisa jadi itu dari kantor kelurahannya mendaftarkan NIK yang bersangkutan ke data DTSN terus diaktifkan oleh dinas sosial. Tapi kalau kakak mau kembali lagi menjadi peserta mandiri itu juga bisa ya kak ya, dengan pilih mau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3-nya. Ya, nggak bisa kelas 3 Farah. Oh iya, Harus kelas 1 atau kelas 2. Iya. Mohon maaf ya. Oke. Kalau bayi bisa bikin mas, bisa, tapi dibikinin sama orang tuanya ya. Nanti kalau bayinya yang bikin saya bingung nanti. Kalau bayi bisa bikin pendaftaran langsung, misalkan untuk bayi yang kelahiran bulan Desember 2018 ke atas, segmennya nanti akan disesuaikan dengan segmen ibunya ya teman-teman. Kalau misalkan ibunya itu terdaftar dari peserta mandiri, nanti tagihannya akan muncul dari bulan kelahiran anaknya atau sejak bulan ibunya terdaftar di BPJS yang BPJS Kesehatan. Atau kalau misalkan ibunya terdaftar dari yang KIS pemerintah, nanti bisa ikut ke ibunya langsung, misalkan sesuai dengan ketentuan waktunya. Kalau PBI APBN itu selama 11 bulan atau PBI APBD di tahun berjalan. Jadi untuk kelahiran 2025 kalau ibunya aktif dari yang PBI APBD, jangan lupa didaftarkan bulan ini bulan terakhir pendaftaran anaknya ya. Dari Kak Yuni Aprian, cara ganti nama bayi nyonya gimana ya kak? Harus ke kantor atau lewat JKN aja bisa? Bisa ya kak ya? Bisa. Lewat Pandawa juga bisa kak? Bisa. Ya, di atas itu di menu administrasi nanti pilih perubahan data atau perbaikan data, di situ disesuaikan dengan nama bayi yang sudah ada. Dipastikan sudah punya NIK ya atau sudah terdaftar di Capil, begitu. Wah cepat sekali nih. Kak kelas di BPJS masih berlaku gak? Waduh, kelewatan. Untuk kelas masih berlaku ya teman-teman ya. Jadi untuk kelas di BPJS yang mandiri itu ada 3 kelas 1, 2, dan juga kelas 3. Nanti membedakan kelasnya itu ketika ada rawat inap di rumah sakit, kelas 3 hanya bisa stay di kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 bisa naik ke atasnya. Ataupun misalkan ada klaim alat bantu juga nanti bisa disesuaikan potongannya dengan kelasnya. Jadi masih berlaku ya kelasnya teman-teman. Ini dari Kak Putra, Kak kalau nama beda hanya spasi aja gimana? Apa nggak masalah? Itu bisa disesuaikan ya Kak dengan namanya kakak yang betul yang seperti apa? Betul. Bisa melalui Pandawa juga seperti di menu perubahan data itu Kak. Yes, betul sekali. Ini ada Kak Aci nih. Kak kemarin saya aktifin BPJS lewat, wah kelewatan lagi Kak Aci, sorry sekali ya. Kan komennya sangat cepat. Iya, ya, BPJS lewat mobil JKN terus ada tulisan kelas 3. Itu kenapa ya? BPJS lewat mobil JKN. Ada tulisan kelas 3. Nanti dicek di info pesertanya aja segmennya itu segmen apa. Kalau misalkan segmennya adalah PBI, penerima bantuan iuran, itu pasti di kelas 3 ya Kak Aci. Atau kalau misalkan terdaftar sebagai peserta mandiri dan nggak berkenan di kelas 3, misalkan mau naik ke kelas 2 atau kelas 1, nanti bisa disesuaikan kelasnya, bisa dinaikkan kelasnya kalau sudah 1 tahun di kelas 3 aktifnya ya. Selanjutnya dari Kak Fitri, Kak kalau punya KIS mau pindah ke BPJS Prabayar bisa kan Kak? Bisa Kak, bisa banget. Itu bisa melalui Pandawa, juga bisa ke kantor juga, tapi Pandawa juga bisa lebih cepat ya Mas ya? Kalau KIS-nya masih aktif harus dinotifkan dulu, Far. Oh, harus dinotifkan dulu. Nanti harus ke kantor dulu, pengunduran diri dulu nanti ya. Pengunduran diri. Tapi kalau misalkan yang KIS pemerintah mau pindah ke yang mandiri,
itu minimal di kelas 2 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pindah ke kelas 3 nggak bisa karena sama aja. Mandiri kelas 3 dan juga KIS itu sama aja ya. Kelas 3. Betul. Tentang cetak kartu udah belum kak? Udah. Oke. Pindah Kaskus udah. Nih, Banyak ya. Banyak sekali. Kak Cici Ova, Kak BPJS Mandiri bisa dipakai minimal berapa kali pembayaran terlebih untuk persalinan. BPJS Mandiri setelah pembayaran pertama maka bisa langsung dipakai ya Kak Cici Ova. Jadi misalkan untuk pendaftaran untuk persalinan dipastikan didaftarkan jangan mendekati HPL karena bisa jadi ketika pengaktifan ada masa tunggunya 14 hari. Jadi didaftarkan paling enggak 1 bulan sebelum HPL ya supaya aman nanti pas mendekati HPL-nya. Dari Kak Izlin, Kak kalau udah resign dari kantor terus mau ikut BPJS suami gimana? Itu mau ikut BPJS suami ya Kak ya, tadi pertanyaannya itu nanti bisa suami pengusulan ke bendahara di kantor untuk menambahkan Keanggotaan. anggota yang akan ditanggung di BPJS-nya itu. Lanjut. Ini dari siapa nih? Mamae. Aku suka Mamae. lihat ini ya foto profilnya. Oh ya, pakai masker nih kak. Kak, anak saya di mobil JKN kok tulisannya penangguhan ya Kak. Untuk penangguhan pembayaran itu berarti dari BPJS masih menunggu pembayaran masuk teman-teman ya. Jadi kalau misalkan segmennya segmen yang mandiri, maka berarti dari kami menunggu pembayaran mandirinya. Kalau misalkan sudah didaftarkan terus lupa nggak dibayarkan lewat dari 1 bulan, itu bisa jadi virtual account-nya akan ketutup. Jadi harus pembukaan ulang lagi ke kantor. Atau kalau misalkan dialihkannya ke segmen yang pekerja penerima upah yang PPU, itu berarti dari kami juga menunggu pembayaran dari kantornya ya teman-teman. Nanti kalau sudah dibayarkan otomatis akan langsung aktif kembali kok. Begitu ya Mamae. Mamai sayang nih. Mamae. Lanjut dari siapa nih? Aduh. Kenapa? Enggak. Nih ada yang spam. Kak kalau BPJS-nya nunggak kalau dilunasin udah bisa langsung dipakai atau nunggu beberapa hari dulu? Ini caps lock berarti harus teriak kak. Bacanya. Ulangi kak. Ayo Far, ulangi. yang semangat Far. Kak. Kalau BPJS-nya nunggak, kalau dilunasin bisa langsung dipakai atau nunggu beberapa hari dulu? Gimana tuh kak? Gimana? Bisa langsung digunakan ya Kak ya selama sudah lunas semua tagihannya begitu. Tidak perlu menunggu 14 hari. Tuh, bisa langsung diaktifkan nih kak, bintang. Emot bintang namanya. Emot sinar nggak sih? Oh ya, sinar. Sparkling. Lanjut dari siapa nih? Dek Din, udah belum nih Dek Din? Udah. Dek Oh Din belum udah ya? Udah belum. Kalau BPJS gak aktif, nunggak 2 tahun itu bisa diaktifin nggak Kak? Bisa dong. Bisa banget. Terus Kak Dek Din ini Kak, udah Kak Dek. Jadi Kapan gimana dia? nih yang benar nih? Iya nih. Kak Dek Din, Kak Dek Din ini bisa membayarnya secara langsung melalui berbagai kanal pembayaran yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bisa di mobile bisa di mobile banking, mohon maaf. Bisa di ATM, bisa di minimarket ataupun di e-wallet. Lalu kakak juga bisa membayar dengan cara dicicil menggunakan program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Betul. Tuh. Lanjut kak. Dari Kak InR, Kak bayi umur 6 bulan belum punya BPJS tapi udah masuk kartu keluarga, itu bikin mandiri ya jadinya. Tergantung dari segmen ibunya ya teman-teman. Kalau misalkan segmen ibunya itu dari KIS pemerintah yang APBN, itu kalau masih 6 bulan masih bisa ikut ke ibunya. Tapi kalau misalkan ibunya dari yang mandiri, nanti harus ikut ke yang mandiri juga ya. Begitu. Oke, dari Kak Arjuna Wedding Organizer udah belum nih? Wah, siapa nih yang mau wedding nih? Wah, wedding organizer. Kalau teman-teman yang mau menikah nih silakan Iya, hubungi Kak boleh Arjuna. sekalian ya. Kak kalau ganti nomor HP bisa. Kakaknya nggak perlu datang ke kantor, bisa cukup mengakses Pandawa di nomor 08118165165165. Betul. Nah, nanti Kak Arjuna ini bisa chat di nomor tersebut, lalu pilih opsi administrasi, kemudian akan diberikan link, nanti kakaknya bisa klik link itu. Oke, nggak perlu datang ke kantor, bisa di mana aja, kapan aja. Begitu?
Betul. Musim hujan di rumah aja teman-teman ya. Iya, apalagi nih wedding organizer kan Iya, sibuk nih sibuk. kemana-mana Nggak kan. apa-apa. Nah nanti sekarang lagi job, misal di daerah yang jauh dari kota bisa juga tuh dari lokasi weddingannya itu. Betul, nggak perlu ke kantor. Betul. Lanjut kak. Dari Kak Kiki. Oke. Kak, kalau BPJS udah 3 tahun belum dibayar, itu yang dibayar 2 tahun apa 3 tahun? 2 tahun. tahun, Nih, ya. jadi dari kami itu ada keringanan ya teman-teman untuk tagihan peserta. Maksimal yang akan ditagihkan itu 24 bulan sejak pembayaran terakhir, dan juga ditambah 1 bulan berjalan. Begitu. Jadi cuma 25 bulan, nggak sampai lebih dari 2 tahun ya. Lebih 1 bulan sih. Oke. Gitu. Ini dari Kak Putra. Udah belum nih tadi? Belum ya? Waduh, Apakah namanya Putra bisa langsung ke BPJS ya kak? Nicknya sama, hanya beda nama spasi aja kak. Oh. Udah ya? Jadi itu Bisa lewat Pandawa aja, gampang. Simple. Lanjut nih. dari Kak Lili. Kak, persyaratan untuk pecah BPJS apa aja? Kan saya udah nikah jadi nggak ngikutin kartu keluarga ortu lagi. Pecah nih kak. Pecah banget ini. Kalau untuk Pecah pemisahan kartu keluarga Ya. bisa datang ke kantor BPJS ataupun lewat Pandawa aja, ding. Lebih gampang lewat Pandawa ya. Nanti berkas yang diperlukan adalah kartu keluarga yang terbaru tentunya ya. Iya. Nanti bisa di upload di Pandawanya itu ya kak ya. Betul, Dan nanti di akan Pandawa itu sesuai. bukanya dari hari apa sampai hari apa nih kak? 7 hari 24 7 jam. hari 24 jam. Atau kalau Genji tuh nyambutnya 24/7 ya. 24/7 Selalu banget. standby menunggu teman-teman atau sobat JKN. Ada pertanyaan nih dari Kak Yektiris. Ayo, Kiri siapa yang pernah denger nih namanya? Iya, kayak familiar ya namanya. Iya. Kak nanya, kalau ada pasien terkena serangan jantung, apa boleh diserang balik? Wah, jangan dong Coba kak, biar bahaya nih. netizen menjawab ya, netizen. Iya, ini netizen aja yang menjawab gimana tuh bisa diserang balik nggak? Kira-kira nanti gimana nih kalau diserang balik nih? Oke, makasih ya Kak Yakti atas pertanyaan Iya, yang sangat berbobot. sangat menghibur Selanjutnya, saya ini. iya. Alhamdulillah. Kak, kalau dalam proses pindah vaskes apa itu masih bisa dipakai atau BPJS jadi nonaktif dari KN? Gimana itu Kak Farah itu? Ya, itu masih bisa dipakai ya Kak. Kalau untuk di vaskes yang baru itu bisa digunakannya di tanggal 1 bulan selanjutnya. Selama belum berlaku di tanggal 1 itu kakak bisa berobat di vaskes yang lama sebelum terdaftar itu. Gitu. Kak, aku pernah ke situ terus pasti jelasin kakaknya kecepatan belum masuk otak, udah berhenti aja. Halo Kak Pau, mohon maaf ya kalau menjelaskannya kecepatan, mungkin karena antriannya panjang. Nanti yang belum jelas apa yang perlu dijelaskan ulang lagi, bisa lewat aplikasi Pandawa minta menu informasi ya Kakak Pau, atau juga bisa ditanyakan aja nih ke sini mumpung lagi santai. Begitu? Dari Kak Ella, PBPU dan pemerintah daerah itu maksudnya yang berbayar ya Kak? PBPU dan Pemerintah daerah itu Dan maksudnya pemerintah yang daerah. berbayar ya Kak? bukan teman-teman, kalau itu berarti yang KIS dari APBD ya. Jadi itu yang gratis, yang dibiayai oleh Jamkesda daerah setempat. Mas L atau KL nih? Mas L aslinya mau ngendi? Saya orang Australia. Cuman lagi dapat penempatannya di Kebumen, begitu ya. Dinas di Jawa ya Kak ya? Iya dong, mau jadi mas-mas Jawa aja. 13 menit lagi. Oke teman-teman, 13 menit lagi kami udahan nih. Ayo boleh ditanyakan aja. Dari KSMU ada info locker di situ nggak? Wah, info locker kemarin yang buka itu ada info magang ya, Far ya? Ya, info magang ada Kak. Info Itu magang. bisa dicek di Di websitenya BPJS Kesehatan, di kanal yang rekrutmennya ya. Ada rekrutmen untuk magang, kalau nggak salah di kantor cabang Kebumen ada 2 posisi. Begitu ya Bu, boleh dicek aja ya. Kak, aku tadi cek tagihanku, kenapa suami aja yang ada tagihannya, punya aku sama anak kok nggak ada ya? Untuk segmen kepesertaannya sudah terpisah atau belum ya dengan anak dan juga istrinya, ataupun dengan suami dan juga Mbak Nurulnya. Kalau misalkan sudah kepisah, bisa jadi tagihannya juga ikut kepisah, jadi harus dicek sendiri-sendiri ya. Begitu.
Lanjut dari Kak Sylvia, sekarang BPJS berobat pakai KTP aja ya Kak? Ya, cukup. Betul, bisa banget Kak. Ke Vaskes atau ke rumah sakit hanya dengan bawa KTP, nanti akan dicek NIK-nya. Jika BPJS-nya aktif itu bisa dapat langsung dilayani begitu. Atau kalau perlu kartunya lewat aplikasi mobile JKN. Waduh, jauh banget di pojok. Halo Kak Gibran Alkaf. Aku nunggak 3 tahun 2 orang, pas mau rehab udah pindah ke PBI. Wah, alhamdulillah ya dapat yang PBI ya. Nanti kalau misalkan yang PBI sudah aktif, kalau misalkan mau tetap dilunasi menggunakan rehab masih tetap bisa kok Kak Alvika. Nanti lewat aplikasi mobile JKN ya didaftarkannya. Kalau BPJS dari pemerintah tahu-tahu gak aktif bisa diaktifkan lagi nggak? Untuk pengaktifan yang BPJS dari pemerintah yang gratis, pengusulnya lewat kantor kelurahan dulu, terus ke dinas sosial setempat ya, sesuai dengan domisili kartu keluarganya. Kak Pandawa susah banget. Wah, susah apanya Kak Yayan? Gampang banget padahal. Cuma tinggal WA aja ke nomor ini. Nanti bisa pilih menunya, ada administrasi, informasi ataupun pengaduan, disesuaikan kebutuhannya nih. Ada banyak sekali fitur-fitur Pandawa teman-teman. Untuk yang administrasi bisa pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, perubahan data, dan lain-lain. Informasi juga bisa untuk cek status kepesertaan, cek status pembayaran, info virtual account, screening kesehatan, dan juga info JKN lainnya. Gampang banget kok, dikulik-kulik aja ya. Kan kami 7 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan sedang butuh teman chat, bisa chat Pandawa aja tuh kalau malam-malam tuh. Lanjut. Ini masih tentang pindah Vaskes, apa Pindah bisa Vaskes. online? Bisa banget Kak, Bisa itu bisa banget. lewat Pandawa juga ya. Bisa lewat aplikasi mobile JKN juga gitu. Betul. Tidak perlu ke kantor musim hujan, di rumah aja pakai HP udah bisa langsung pindah Vaskes. Yes, betul. Berlakunya masih di tanggal 1 di bulan berikutnya begitu. Ya, jadi Kak Cempluk, Kak katanya ada pemutih, itu benarkah? Untuk pemutihan sendiri kita tunggu bareng-bareng ya teman-teman. Dari kami juga masih menunggu perpresnya turun dulu. Nanti kalau memang sudah ada ketentuannya pasti akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi stay tune di BPJS Kesehatan di Instagramnya ya. Nanti pasti ada informasi lanjutan. Oke, dari Kak Cinde Dharma, gagal di verifikasi wajah terus Kak. Itu nanti bisa dicoba terus ya Kak, sampai 3 kali itu nanti akan hilang fitur wajahnya untuk pengaktifan kali fitur wajah gitu. Wah, 9 menit lagi nih Mas Ivan. Ayo tanya. Kira-kira ada pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa komen lagi ya teman-teman. Ya, nanti kalau misalkan pertanyaan yang tidak terjawab dari kami masih akan bacain komennya kok, walaupun sudah selesai live-nya. Nanti sebisa mungkin akan kami jawabin satu-satu. Salam buat Mas Ihsan dari Jangkar Darat. Wah, nanti insya Allah kami sampaikan ya Jangkar Darat. Cuman kan nggak tahu Jangkar Darat siapa ini. Nanti saya catat aja ya. Jangkar Darat buat Mas Ihsan. Apakah ini temennya Mas Iksan di Jogja atau siapa nih? Parda ada salam nih untuk Mas Ihsan dari Kak Jangkar Darat. Wah ya halo. Diingetin ya. Insya Allah ya. Mas Isanya lagi rapat. Banyak banget nih. Wah Kak, kita tinggal ngadeng. Masih kita live sampai jam 8 malam ya? Iya, jam 8 malam. Saya nggak pulang deh, nggak apa-apa deh. Banyak Kak, banget ini kalau yang kita nanya. dapat BPJS PBI terus nikah sama suami ASN, otomatis mati nggak BPJS-nya? Waduh, kok nikah sama suami ASN? Repot ini, pelakor iya. ini ya? Oh enggak ya. Kak, kalau kita nikah dengan ASN ya, maka nanti dipastikan masuk ke tunjangan ya. Masuk ke tunjangan suami, diceknya lewat leger gaji suaminya. Nanti kalau sudah masuk ke tunjangan suami bisa disertakan berkas-berkasnya, itu ada leger gaji suami dan juga kartu keluarganya, atau kalau belum ada SK-nya bisa menggunakan surat keterangan nikahnya, terus dilaporkan ke kantor BPJS terdekat ya. Oke. Dari Kak Yuni Pisces sudah dibaca nih belum Kak? Yuni underscore Pisces 91 tanya nggak dijawab. Kak Yuni tanya apa ya? Sorry Kak Yuni ya. Iya bisa Ini- dituliskan lagi ya. iya. Soalnya yang nanya banyak Ramai banget. sekali nih. Komennya sangat cepat. Iya, dari Kak Cempluk. Oke, terima kasih Kakak. Oke, terima kasih kembali. Dari Mas Ivan Travel ternyata Jangkar Darat. Oh, Oke, nanti disampaikan, disampaikan ya Mas ya. Ivan. Oke, Mas Siap. Irfan dan Mas Ihsan. Ya ini Ivan. Mas Ivan. Ihsan ini Ihwan. Ini kok Ikhtiar. gitu sih? Oke.
Kakak bisa pindah vaskes nggak? Dari Kak Princess. Princess. Bisa dong, Pindah pindah vaskes. vaskes gampang banget caranya, tinggal WhatsApp ke nomor ini 0818165165, pilih menu administrasi untuk perubahan data peserta, nanti bisa pindah vaskes ya, atau lewat aplikasi Mobile JKN juga nggak kalah gampang. Iya, tinggal klik udah Iya, terganti. klik. Kalau pindah vaskes yang baru bisa aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Betul. Gitu. Dari Kak Yasa aja 21. Waduh, pertanyaanku nggak dijawab-jawab. Waduh. Kak bisa dituliskan lagi ya. Pertanyaannya dikirim ulang lagi, pakai caps lock aja, pakai caps lock biar kebaca nih kali ya. Betul, nih dari siapa ya? Selanjutnya nih. Dari Kak Agung Tri. Ya, lanjut Kak, Kak. cara login mobil JKN tanpa daftar auto debit gimana ya Kak? Berarti kepesertaannya mandiri ya Kak ya, Kak Agung? Caranya adalah harus dibayarkan dulu ya Kak Agung, karena kalau misalkan pendaftaran ke aplikasi Mobile JKN dalam kondisi iuran belum dibayarkan, maka harus didaftarkan auto debit. Kalau misalkan nggak berkenan auto debitnya, ya berarti dibayarkan dulu aja. Nanti kalau sudah dibayarkan, pasti nggak disuruh auto debit kok. Gitu ya Kak Agung ya. Oke, selanjutnya ada Kak Elvanca nih. Oh ya. Pokoknya kalau Mas Iwan idola, wes. Wah, Idola siapa ini? lanjut. Wah tadi banyak loh, tadi ada 500 loh Far. Oh iya, wah keren. Sebentar doang ya, orang lewat-lewat doang kali ya. Menaikkan engagement. Kak Lutfi, Kak gimana caranya kalau mau nonaktifkan BPJS kalau orangnya sudah meninggal? Gimana nih Kak? Bisa dilaporkan aja ya teman-teman, bisa laporkan ke WhatsApp Pandawa ataupun juga bisa ke kantor BPJS terdekat. Nanti berkas yang diperlukan adalah surat keterangan kematian dari desa minimal ataupun pakai akte kematian dari Capil lebih baik, gitu ya. Begitu Kak Lutfi. Kak Farah ada nggak nih Kak Farah? Oke. Dari Kak nih, Kak kok aku bayar BPJS bulanan tapi pas bayar keterangannya sudah dibayarkan padahal belum bayar. Gimana tuh Kak Far? Kalau seperti itu bisa jadi segmennya sudah dialihkan jadi yang KIS pemerintah, ataupun nanti teman-teman bisa datang bisa lewat aplikasi Mobile JKN aja, bisa cek status kepesertaannya Di kalau menu info peserta ya Mas Iman ya. oh ya, itu kalau lewat Mobile JKN ya, di menu info peserta dicek nanti segmennya sudah beralih jadi yang PBI pemerintah atau masih yang mandiri. Kalau misalkan yang mandiri tidak bisa dibayarkan, itu berarti biasanya ada lewat tanggal bayar ketika pembayaran pertama. Gitu ya Kak, siapa tadi yang nanya? Sudah naik nih Kak, udah ke atas lagi nih. Iya. Selanjutnya dari Kak KZ20 ada Cah Bumen. Mas, kalau vaskes dari PT di luar kota terus mau operasi di Kebumen bisa nggak? Gimana tuh Kak Vaskesnya Farah? di luar kota Kak. Vaskesnya di luar kota, Tapi mau operasi di Kebumen. Di Kebumen. Itu kan nanti tergantung dari pemberi rujukannya ya Kak ya. Betul. Mau gimana gitu. Tapi kalau kakaknya mau di Kebumen dan mau tinggal sementara gitu ya di Kebumen, pindah aja vaskesnya ke Kebumen. Cara pindah vaskesnya juga gampang banget di Mobile JKN atau WhatsApp Pandawa. Iya, nggak perlu datang ke kantor. 24/7 Kak, bisa kapanpun, di hari apapun, di jam berapapun bisa. Iya, kalau pacar kan ada waktu tidurnya ya, Pandawa 24 jam selama lebih 7 setia hari. daripada pacar kalian ya. 24/7 banget nih. Ini dari Kak Titiu. Dulu pemerintah terus kerja jadi PU, sekarang dinonaktifkan, mau diaktifkan lagi jadi pemerintah lagi, bisa nggak? Untuk pengusulannya nanti tetap mengulang lagi ya Kak Titiu, nanti dari kantor kelurahan setempat dulu terus ke dinas sosial diusulkan untuk yang KIS-nya. Nanti kalau misalkan dari dinas sosial tidak bisa, ternyata nanti dialihkan jadi yang mandiri lewat kantor ataupun lewat WhatsApp Pandawa kalau berkenan ya. Oke, Lanjut lagi. Dari Kak Rizkana, Kak pindah vaskes dari JKN itu bisa dipakai ke vaskes yang baru kapan ya? Di tanggal 1 di bulan berikutnya ya Kak ya. Betul. Misal pindah di tanggal ini di bulan November, maka akan berlakunya di tanggal 1 Januari 2020. sekarang Sekarang Desember udah Kak. Desember Oh ya. iya, Ini sorry, stuck di masa Januari. lalu ini. Iya nih, ada apa dengan November Kak Farah? Iya, salah. Iya. Mohon maaf. Kak, ya saja ini pertanyaannya apa ya Kak? Bisa di-up ya pertanyaannya supaya bisa kita baca dan kita jawab.
Kan aku udah 4 tahun. Aduh, kelewatan tadi. Oke, di sini ada Kak, nih kan aku udah dari 4 Kak Atik tahun. Novita. Ya. Belum punya BPJS itu ada tunggakan enggak ya? 4 tahun untuk berarti lahirnya di tahun 2021. Kalau misalkan didaftarkannya jadi yang mandiri, Kak Atik, nanti tagihannya akan muncul dari bulan kelahirannya ya, dari 2021. Itu maksimal selama 2 tahun kalau jadi yang mandiri. Tapi kalau misalkan dialihkan ke segmen yang lain, nanti tidak ada tunggakan, insya Allah. Seperti itu ya Kak Atik ya. Oke nih Kak, kita jelaskan sedikit lagi nih, kita kilas balik tentang Pandawa nih Kak. Bisa dipromosikan silakan Pandawa Sebelum apa aja. closing ya teman-teman ya, kita jadi BPJS Kesehatan itu ada program Pandawa teman-teman, ada fitur Pandawa. Jadi di sini tuh Pandawa itu singkatan ya, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi teman-teman tanpa perlu datang ke kantor BPJS, bisa banget pelayanan lewat WhatsApp aja nih, gampang, nggak perlu naik, nggak boleh turun dari kasur, bisa dari sambil rebahan gitu ya. Dan ini 24/7, 7 kali 24 jam, 7 kali, bener ya? Iya, 7 kali 24 jam bisa diakses teman-teman. Nah, untuk pelayanan yang bisa diakomodir dari WhatsApp Pandawa ini, ada pelayanan administrasi seperti pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, pindah faskas, dan lain-lain. Atau untuk informasi juga bisa untuk cek kepesertaan, cek info iuran tagihan, dan juga cek virtual account-nya. Atau misalkan teman-teman ada pengaduan terkait JKN, program JKN teman-teman juga bisa lewat WhatsApp Pandawa nih, gampang banget pokoknya. Jadi nggak perlu datang ke kantor ya, lagi musim hujan, dingin-dingin, ngapain pakai mantel ke kantor, kan bisa lewat WhatsApp Pandawa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini udah jam 4, jam 5 maaf. Udah jam 5 nih, kita udah nggak live terasa. 1 jam. Sedih sekali. Oke Kak, Jumat depan masih bisa live lagi ya. Mungkin bisa closing aja teman-teman. Kami pamit ya teman-teman ya. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Maaf nggak bisa menjawab semua pertanyaan. Iya. Nanti akan kami baca ya Far ya. Terus teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya bisa join lagi di live kita di minggu depan. Kita live di setiap hari Jumat. Betul. Jangan sampai Di jam yang ketinggalan. sama ya. Ayo minggu depan 1000 penonton ya. Yang mau ketemu Mas Ikhwan lagi sama Mbak Farah lagi, join minggu depan. Janganlah nanti bosan ketemu saya, oke? Oke, terima kasih. Bye bye teman-teman semua. Terima kasih banyak.